Kebahagiaan bukan destinasi. Tidak mungkin engkau dapat meraih prestasi dalam hidup ini apabila engkau tidak berupaya untuk mencintai hidupmu sendiri. Kemudian lagi yang teramat penting, wahai kekasihku, janganlah bertanya kepada orang lain tentang dirimu. Bila engkau ingin tahu siapa dirimu, sebaiknya engkau tanya dirimu sendiri, siapa aku ini? Setelah engkau tahu tentang dirimu, kemudian ternyata engkau punya banyak kelebihan dan keunggulan atas teman-temanmu, maka itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Yang paling istimewa, wahai kekasihku, adalah ketika engkau mendapati dirimu hari ini lebih baik daripada kemarin. Lebih lanjut nanti, setelah engkau melampaui berbagai pengalaman panjang, terpaksa engkau harus berganti nama, karena engkau hari ini sudah bukan lagi engkau kemarin. Demikian pula halnya, wahai kekasihku, ketika kita bersedia dengan jujur merenung sejenak tentang diri kita apa adanya secara objektif, maka pasti kita dapat menemukan jati diri kita sendiri. Demikian pula akal yang ada di kepala kita tidak pernah punya kekhawatiran bila ada hal-hal yang tidak masuk akal. Demikian juga keinginan dan cita-cita yang bertengger di dada tidak melihat ada sesuatu yang mustahil terjadi. Berbagai kesulitan, hambatan, dan rintangan yang membuat langkahku tertatih-tatih benar-benar mendorongku tidak takut menatap masa depan. Jadi ternyata rintangan sangat bermanfaat sekali. Betapa kehidupan ini, kelahiran kita dimulai dengan jeritan dan tangisan. Selanjutnya hari-hari hanya berkeluh kesah tentang kesulitan-kesulitan. Lalu di akhirnya disingkirkan, dikubur, dan ditinggalkan. Mungkin kekeliruan yang kita lakukan pertama kali adalah ketika kita ingin meniru langkah-langkah orang yang sukses. Tetapi lalu ternyata kita tidak punya kemampuan. Akhirnya kita harus meneguh kegagalan. Walau bagaimanapun, wahai kekasihku, yang penting engkau masih punya harapan. Karena hakikat harapan itu sendiri adalah merupakan salah satu bentuk kebahagiaan juga. Bahkan boleh jadi merupakan kebahagiaan yang paling besar. Selagi engkau masih punya harapan, engkau dijamin tidak akan terjerumus dalam keputusasaan. Sangat mengganggu perasaanku, wahai kekasihku, ketika engkau selalu memikirkan apa yang pernah engkau lakukan. Seharusnya yang kau pikirkan adalah apa yang mungkin dapat engkau lakukan untuk membangun masa depanmu, supaya orang-orang yang ada di sekitarmu merasa nyaman atas keberadaanmu. Sebaiknya sembunyikan saja dalam dirimu segala rasa cemas dan gelisah yang bergumul di hatimu. Tetapi ketika engkau sedang dalam keadaan sukaria dan gembira, silahkan engkau berbagi dengan teman-teman. Namun demikian, kau harus selalu sadar bahwa banyak orang yang menghamburkan waktu untuk mengklaim kebaikan-kebaikan yang sebenarnya bukan mereka yang melakukannya. Mungkin sebaiknya sekarang perlu banyak merenung, supaya setiap saat terus menambah ilmu. Sebab ketika engkau sedang berbicara, tidak mungkin ada ilmu yang masuk ke dalam otakmu. Satu-satunya rumus kebahagiaan yang mungkin dapat kita simpulkan adalah keharmonisan antara lahir dan batin. Kerukunan antara manusia dengan dirinya sendiri, saling menghormati antar sesama, dan menjaga kelestarian dengan alam sekitar. Walaupun demikian, jangan lupa, wahai kekasihku, harus selalu engkau ingat bahwa kebahagiaan itu tidak datang akibat karena kita berhasil mendapatkan sesuatu yang tidak kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya akan hadir di dalam hati kita sebagai akibat dari sikap kita yang menghargai terhadap apapun yang kita miliki. Dapat dipastikan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada apa-apa yang kita miliki, tetapi terletak pada bagaimana kesanggupan kita menikmati apa yang kita miliki. Ada salah satu sudut kebahagiaan yang masih tersembunyi, yaitu seperti yang kau lihat sendiri, wahai kekasihku,
bahwa kebahagiaan itu tidak dapat digapai dengan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, melainkan dengan cara bagaimana kita membangun kemampuan pada diri kita untuk dapat menikmati rezeki Tuhan sekecil apapun. Betapa kita menghamburkan uang bermiliar-miliar hanya untuk meyakinkan orang bahwa kebahagiaan itu direpresentasikan dalam bentuk daya mampu beli. Termasuk kedunguan yang keterlaluan ketika ada orang yang rela mengorbankan kesehatannya sendiri demi untuk menggapai satu jenis kesenangan yang dianggapnya kebahagiaan. Dulu waktu kita masih kecil, sangat bahagia sekali ketika kita mendapatkan hadiah dari orang lain. Ternyata setelah kita dewasa dalam berpikir, terbukti kemudian bahwa kebahagiaan terletak pada saat kita memberi, bukan ketika menerima. Andaikan aku tidak pandai bermain dalam alam imajinasi, wahai kekasihku, sudah dapat dipastikan aku akan meledak. Bukan hanya melukai diriku saja, tetapi juga akan melukai dirimu. Kehadiranmu dalam alam imajinasiku jauh lebih cantik dan sempurna dibandingkan dengan realita yang sebenarnya. Memang manusia itu, wahai kekasihku, sulit untuk memahami hakikat jati dirinya sendiri maupun jati diri orang lain, kecuali ketika sedang dalam kesulitan dan kesusahan. Sehingga dengan demikian, ketika aku sedang bercengkrama dengan siapapun, baik dengan orang yang baik maupun dengan orang yang kurang baik, otakku mendadak jadi nonaktif. Aku memilih tampil sebagai orang yang menjaga sopan santun, berpura-pura paham betul apa yang mereka perbincangkan, sehingga tidak ada yang merasa tersinggung. Karena bagaimanapun perlu kita sadari semua bahwa dunia sekarang menjadi sangat ganjil sekali. Sopan santun dan tata krama sudah sulit untuk ditampilkan. Semua persoalan harus dicurigai semua, sehingga akhirnya hidup kita sangat tidak nyaman. Caci maki dan saling hujat sudah menjadi fenomena yang biasa, apalagi medsos menjadi arena pertengkaran. Makna kebahagiaan sudah menjadi masalah yang sulit untuk didefinisikan. Orang yang menangis tidak dapat dipastikan sedang sengsara. Demikian juga orang yang tertawa tidak dapat diduga sedang bahagia. Aku hanya dapat mengingatkan dirimu, wahai kekasihku, mengapa engkau mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan materi yang banyak, padahal kebahagiaan bersembunyi di dalam dirimu. Kehidupan ini adalah perjalanan, wahai kekasihku, dan kebahagiaan bukanlah destinasi. Kebahagiaan bukan esok hari dan masa depan, tetapi hari ini dan sekarang. Kebahagiaan tidak mungkin dapat dicapai dengan bergantung diri kepada orang lain. Aku dapat pastikan sekarang, kebahagiaanmu adalah keputusanmu, bukan keputusanku dan keputusan siapapun. Aku mencintaimu, wahai kekasihku, bukan karena engkau kaya raya, berlimpah harta dan kekayaan, juga bukan pilihanku, melainkan hatiku yang menemukan sosok perempuan anggun dan berwibawa. Juga aku tidak pernah mencari kebahagiaan. Menurut pendapatku, kebahagiaan akan datang sendiri menengok kita. Yang penting kita persiapkan saja dulu tempat yang pantas di dalam hati kita, sehingga ketika kebahagiaan datang, mendapat tempat yang layak dan nyaman untuk berdomisili. Aku tidak pernah merasa bangga dengan harta yang aku miliki. Harta warisan yang kuperoleh tanpa kerja keras, tanpa banting tulang dan peras keringat. Tidak lebih aku melihatnya hanya sebagai titipan. Jadi yang penting adalah bermanfaat. Ucapmu dengan nada tulus, tapi seperti ada rasa sedih yang menyertainya. Aku tidak merespon sedikit pun terhadap penjelasanmu itu, karena aku khawatir perasaanmu terganggu. Karena ada nada sedih dalam ungkapanmu dan aku kurang pandai bergabung dalam kesedihan orang lain. Oleh karena engkau sedang dalam keadaan sedih, sehingga rencanaku untuk membicarakan pernikahan sengaja aku tunda dulu. Sampai akhirnya engkau bertanya kepadaku, bagaimana? Ada yang penting? Tidak ada, aku hanya ingin mengatakan aku mencintaimu, itu saja. Jawabku agak gugup. Akhirnya engkau tertawa terbahak-bahak. Kamu seperti anak kecil saja. Tukasmu singkat. Indramayu, 9 Juni 2022, Abdul Syakur Yasin.